Lumen nomor 11.751, 7 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memiliki Belas Kasihan. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 29 dan 37. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang orang Samaria yang baik hati merupakan salah satu kisah yang sangat menarik dan memberikan inspirasi yang sangat bagus bagi semua umat beriman untuk mengevaluasi atau menilai kehidupan iman mereka. Apakah sudah sesuai dengan ajaran yang benar? Diceritakan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya,
sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa orang sakit itu ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara-saudari terkasih, tindakan orang Samaria yang baik hati dan penuh belas kasihan kepada sesama tidak hanya berhenti di situ. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Kemudian, Yesus bertanya kepada ahli Taurat yang hendak mencobai Yesus, "Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dari sini terlihat bahwa orang Samaria yang dianggap hina dan berdosa oleh sebagian orang Israel malahan mampu berbuat kasih. Sementara orang Lewi dan imam yang dianggap suci dan baik justru tidak peduli dan tidak memiliki belas kasihan. Mereka terikat dengan hukum Taurat yang membuat mereka kehilangan belas kasih kepada sesama. Saudara-saudari terkasih, belas kasihan merupakan sifat utama dari Allah. Belas kasihan sama dengan cinta kasih. Dan yang paling menarik bagi kita, para pengikut Yesus, adalah bagaimana orang-orang yang di satu sisi jelas-jelas mengaku memiliki agama dan taat kepada agamanya, namun tidak mampu menunjukkan belas kasihan kepada sesama yang sedang menderita dan membutuhkan bantuan mereka. Sedangkan di sisi lain, ada orang-orang yang tidak memiliki atau tidak jelas agamanya, namun dapat menunjukkan sikap belas kasihan yang dapat dirasakan orang lain yang sedang sakit dan menderita. Dari kenyataan ini, kita dapat memahami bahwa orang-orang yang aktif dalam kegiatan rohani dan terlibat dalam pelayanan di gereja tidak serta-merta mencintai sesama yang ditunjukkan dengan sifat belas kasihan kepada sesama yang sakit, miskin, dan tersisih. Sebab yang sering terjadi adalah bahwa kita hanya mementingkan ibadat atau doa. Kita lupa bahwa doa atau ibadat yang baik dan benar membawa kita untuk berbuat kasih bagi sesama kita. Agama menjadi sia-sia manakala umatnya hanya sibuk berdoa, namun tidak mau berbagi dan berkorban. Saudara-saudari terkasih, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat belas kasihan kepada sesama yang sakit, miskin, dan menderita. Bahkan bukan cuma kita manusia, binatang saja memiliki sifat kasih sayang kepada sesama. Kita sering melihat dan mendengar cerita-cerita
tentang binatang yang malahan mampu menolong manusia yang berada dalam masalah dan mara bahaya. Contoh, ada anjing yang rela mati demi menyelamatkan tuannya dari bahaya. Demikian pula ikan lumba-lumba yang sering menolong manusia yang tenggelam di lautan lepas. Ini terjadi karena sesungguhnya kebaikan dan sifat belas kasihan Allah sudah ada dalam diri setiap makhluk ciptaan Allah. Apalagi manusia yang jelas-jelas merupakan ciptaan Allah yang tertinggi. Namun, kadang terjadi bahwa manusia tidak mampu menunjukkan belas kasihan Allah. Sebab bisa terjadi bahwa kita, umat Katolik dan Kristen, lebih sibuk dengan urusan kita masing-masing. Pada saat kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, sifat belas kasihan Allah itu menjadi sulit untuk tumbuh dan berkembang. Akibatnya, sifat belas kasihan yang kita miliki lama-kelamaan memudar dan bahkan hilang. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah berusaha untuk memancarkan kasih Allah dengan mengembangkan sifat belas kasihan yang ada dalam diri kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memuji sikap orang Samaria yang memiliki sifat belas kasih kepada sesama. Tuhan, kami mohon ampun, sebab sebagai umat-Mu seringkali kami gagal untuk menunjukkan sifat belas kasih kepada sesama. Terkadang kami lebih sibuk dengan urusan kami sendiri. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.